Abbas Archery ini legal, bukan Ya. liar. Nah, nih ya, legal ya, insya Allah legal. 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 Saya ulangi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan tentunya ketemu lagi bareng Bino Herdian di Nidia Podcast. Untuk pagi hari ini saya bersama teman-teman klub saya dan teman-teman yang masya Allah pagi hari ini yang bisa hadir di studio kami. Yang pertama ada Ahmad Umar, terus ada masya Allah Ahmad Umar. Ada Nasir Amira Nasir Sungkar. Wah. Oh, siapa sih? Amiranya. Oh, gitu ya. Kan cerita. Terus ada coach kita, ada coach Danang Damar Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang kembali untuk Alhamdulillah. Abbas Club Archery ya. Oke, lama tidak mampir-mampir ke studio kami nih. Iya. Karena faktor hujan, Iya, cuaca juga juga. cuaca ya, masya Allah. Apa kabar semuanya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahmad Umar? Sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Banjir ya? Ya, banjir pasti itu. Tempat antum juga? Sama. Sama ya? Tapi alhamdulillah pagi ini dah surut. Alhamdulillah. Tempat Pak Danan? Alhamdulillah tidak banjir, cuma hujan angin. Hujan angin ya. Atap bocor semua. Banyak panci dan itu kayak masalah Biasa, Padang. biasa, biasa, biasa. Tata di sana. Tertata rapi. Masya Allah. Kira-kira beberapa bulan yang lalu ya coach ya. Iya, iya, iya. Kita sempat bahas pengenalan busur ya. Iya, betul. Pengenalan busur mungkin untuk bisa direview lagi atau flashback sedikit tentang pengenalan busur mungkin kan untuk pagi hari ini yang belum sempat ngelihat episode yang bulan lalu tentang bab pengenalan busur ya, mungkin dari coach Danang bisa sedikit memberi penjelasan tentang masalah-masalah busur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada dasarnya busur itu terbagi dari dua tipe modern dan tipe tradisional. Ya. Kalau untuk yang tipe modern itu biasanya mengacu pada Olympic style. Olympic style. Olympic style. Di situ ada barebow, kemudian ada recurve, ELF, ada compound bow, gitu. Dan di sana peraturan atau aturan-aturan itu ketat sekali, standarisasinya sudah ada dan itu mutlak harus diikuti. Oh, seperti itu. Kemudian yang kedua busur tradisional, ini sangat-sangat banyak sekali macamnya, karena kalau bicara tentang tradisional di Indonesia aja itu jenisnya juga bermacam-macam, apalagi ini dunia. Yeah. Tapi pada intinya busur tradisional tetap dibagi dalam dua style lagi. Yang pertama lurus atau longbow, tradisional longbow. Yang kedua recurve bow. Jadi ini yang kategori ini. Kemudian dari sisi penggunaannya, busur tradisional ini ada busur untuk berburu juga, busur untuk militer, Ya. dan busur untuk olahraga atau busur target. Dan yang kita perkenalkan kemarin dari awal itu adalah busur tradisional yang digunakan untuk olahraga atau target, terutama untuk olahraga berkuda yang sering kita kenal dengan nama horsebow. Horsebow ya. Dan Abbas Archery Club ini adalah salah satu juga komunitas panahan tradisional coach ya. Iya. Nah, yang tentunya juga digawangi sama Ahmad Umar. Betul. Beliau antum sebagai apa? Ahmad? Sebagai orang baik-baik. Orang Alhamdulillah. Dan ada juga nih teman kita yang beberapa bulan kemarin baru bergabung Iya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesannya setelah bergabung di klub? Wah, luar biasa. Luar biasa. Banyak dapat ilmu baru, Masya Allah. teman baru. Alhamdulillah. Masya Allah. Namanya juga Dan dari- menjalin ukhuwah Iya, dengan betul. Rimaya. Betul. Dan dari perkembangannya saya tahu sendiri dari awal beliau masuk Ya. itu Masya Allah luar biasa, pesat sekali. Masya Allah. Pesat sekali. Berarti memang semuanya di klub memakai jenis tradisional bu, coach. Ya, hampir sebagian besar. Nah, semisal ada kemungkinan yang mau bergabung tapi belum memiliki busur tradisional, tapi memiliki busur yang tadi coach bilang Ya.
biar Bu atau standar Bu untuk standar olimpiade gitu? Oh, enggak masalah. Nggak masalah ya? Intinya kita memanah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin sebaiknya memang kita bisa menguasai semua jenis alat panah. Itu lebih baik. Ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita satu saat kebentur ada permasalahan apa, terus busur yang kita pakai tiba-tiba rusak atau apa, kemudian kita harus latihan menggunakan busur yang lain, tipe yang lain, ya paling enggak kita harus bisa. Gitu. Iya, betul. Nah, kalau Ahmad Umar sendiri pertama kenal memanah, Saya langsung ke tradisional Bu Enggak. atau memang dari pertama kali saya membeli panah waktu itu pakai recurve recurve? model hunting. Oh, maksudnya iya, Model hunting, ya. Yang hitam. Masya Allah, Betul. ya, betul. Ketika saya belajar mencoba untuk menggunakan panah tersebut, alhamdulillah, masya Allah masuk lah ya di dalam kotak target. Tapi giliran saya berganti di Horsebook, lari kemana-mana Ya. langsung rusak. Ini beda konsep karena memang kalau di recurve yang modern ini sudah Ada alat bitiknya. ada alat bitik, posisinya sudah tepat dan segala macam, enggak berubah lagi gitu. Iya. Nah ini yang jadikan kita ilmu yang saya dapat waktu itu ketika di Horsebook, oh ternyata ilmu itu masih lebih besar lagi tentang masalah lebih luas panah lagi ya. Betul. Kalau Nasir sendiri Kalau dulu awal bergabung langsung ini Horsebook. Horsebook ya. Alhamdulillah. Oke, Horsebook. Untuk pertama gimana kesannya? Maksudnya agak kesulitan atau Ya awal-awal mula itu ya padahal pakai LPS kecil tapi tarikannya berat gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, Ya, kebiasaan, jadi lama-lama ringan lah. Otot terbiasa. terbiasa ya. Oke. Dan kemarin juga ada yang nanya sama saya nih ya, gimana sih cara gabung klubnya? Siapa yang mau menjelaskan ini? Monggo silakan. Nah, Ahmad, saya beliau ini Ahmad Umar sebagai divisi apa? Ground. Ground ya. Ground. Ground itu apa? Karena mungkin belum ada yang belum tahu juga ground itu apa? Ground listrik atau Lebih pada kegiatan-kegiatan rutin ya. Oke, Kalau setahu oke. saya tugasnya itu secara Nah, jobdesk. mungkin bisa kasih penjelasan. Kalau peraturan sih sebenarnya tidak ada. Yang penting rutinitas dan niat yang Yes. kita butuh. Ketika niat sudah ada, datang pada saat latihan, insya Allah sambil menunggu waktu, kita dari tim Abbas juga sudah menyediakan beberapa busur yang memang dipakai untuk latihan Untuk pemula. klub ya. Pak Danang juga sering bawa kadang-kadang untuk yang pemula juga ada beberapa. Jadi kalaupun datang lalu ya bisa nyoba dulu untuk minatnya itu mencoba, yang penting mencoba untuk belajar dan mau gitu aja sih. Karena kemarin beberapa hari, kemarin waktu saya posting poster untuk podcast yang Abbas ini, karena beberapa ada yang DM juga, ada yang juga lewat langsung WhatsApp nanya kalau anak saya mau gabung gimana caranya, terutama emak-emak tuh yang baik. Anaknya maksudnya. ya untuk anaknya. Kalau gabung tinggal datang Iya. ke tempat latihan kita yang sekarang kita Nah. tempat baru di daerah Perumahan Limas. Perumahan Perumahan Limas ya. Limas. Kita pakai salah satu lahan yang dimiliki oleh seseorang. Alhamdulillah beliau memberi izin untuk kita pakai. Kita pakai sementara waktu di situ sambil kita mencari tempat yang pasti, insya Allah. Insya Allah. Pelatihan kita di hari Ahad pagi dari jam 8 sampai jam 11. Atau menjelang duhur ya. Ya, itu menjelang Iya, duhur. betul. Tinggal datang. Setelah itu ketika memang sudah mulai rutin, kita masukkan ke dalam grup langsung. Grup ya, ada grup WA-nya. Di WA. Masya Allah. Oke, dan sesuai tema kita atau topik kita pagi hari ini, apa coach? Tiga posisi Teknik. tiga posisi berdiri dalam memanah. Dalam Untuk memanah, tiga ya. imam. Berarti memang ada istilahnya mazhab-mazhabnya ya. Betul. Mazhab dalam memanah, dan mungkin ini juga sebagai edukasi untuk semua ya, terutama untuk para pegiat panah ya. Iya, betul. Karena seperti yang Ahmad Umar tadi bilang, memang luas ilmunya. Luas sekali ya. betul. Makanya ketika tahu ada cara berdiri, cara memegang, Iya, itu betul. langsung Ambiar ya. belum apa-apa berarti ilmunya ya. Belum apa-apa ya. Hanya cuman yang bisa Narik, lepas. ya, masya Allah, memang Pelan-pelan, segala butuh waktu. sesuatu ya dipelajari ya. Yang pertama berarti ada apa nih coach? Yang pertama tuh ada kan ada tiga teknik nih. Ya betul. Iya. Intinya gini, jadi orang awam tuh mungkin hanya melihat
panah ini sebatas ada pegang busur, pasang anak panah, tarik, jebret, kena lepas. Yes, Ya. awal semuanya ya, mungkin ya. Saya juga mengalami hal Saya semacam juga itu. mengalami hal seperti itu. Tetapi ternyata kalau memang kita benar-benar serius Iya. mempelajari itu tidak sesukar itu, tapi juga tidak semudah itu. Ya, artinya sukar itu aturan-aturan yang apa namanya ya, yang mengharuskan kita memakai satu alat pun itu juga harus perlu kita ketahui. Kita juga harus tahu ilmunya, kita harus juga tahu adabnya itu. Jadi yang pertama memang adab itu yang perlu Iya, yang betul diperhatikan. Ya. Salah satunya adalah satu, tidak boleh mengarahkan anak panah Ya. ke makhluk hidup Ya. atau tidak boleh menggunakan makhluk hidup Mhm. baik itu orang, binatang maupun tumbuhan sebagai sasaran atau target. Itu. Yang ketiga, kita harus tahu kemampuan kita secara adabnya. Iya. Ya. Karena kalau kita tidak tahu batas kemampuan kita dalam menggunakan panah, busur panah ini, itu malah jadi aib bagi kita. Nah, idealnya sebuah apa namanya, kategori mampunya itu adalah kita bisa menggunakan atau berlatih memanah kira-kira 50 sampai 100 kali dalam satu waktu itu tanpa kita merasa lelah, sakit, tapi dengan teknik yang benar. Ya, kalau kita masih hanya bisa 5 atau 10 kali tapi masih kesakitan tekniknya dan akurasinya amburadul, ambiar dan sebagainya, berarti itu Ada yang salah. boleh dikatakan di luar kemampuan. Di luar kemampuannya. Dan itu salah satu bentuk adabnya seperti itu. Oke coach, sebelum coach menjelaskan tiga mazhab tersebut, saya ingin nanya sama Nasir dan sama Ahmad Umar nih ya. Teknik favorit yang antum Nah, gunakan? Ini dia. Kalau anak pribadi teknik paling favorit itu Imam Ishaq. Imam Ishaq ya. Nah, kita kunci dulu Imam Ishaq seperti apa nanti Ya. penjelasannya. Siap. Ahmad Umar. Duduk kalau saya biasanya Abu Hasyim. Imam Abu Hasyim. Imam Abu Imam Hasyim. Abu Hasyim ya. Oke, kalau ketua kita Imam Abu Hisham. Iya, dia Abu Hisham. Abu Hisham, betul. Ketuanya pasti telinganya gini. Kalau coach Jenang sendiri, terfavorit apa nih? Saya Imam Ishaq. Imam Ishaq. Ishaq. Tapi alhamdulillah tiga-tiganya saya juga bisa menggunakan itu. Alhamdulillah. Tergantung busur yang digunakan saja. Berarti ada pengaruh terhadap Betul. busur juga. Betul. By the way, ini kok ada lalat-lalat berteban. Oke, bolehlah sedikit untuk coach Danang mungkin menjelaskan teknik-tekniknya yang Iya. yang sering dipakai seperti teknik yang sering digunakan Imam Thohir atau Iya. dan sebagainya. Sekilas saja ya. Iya, Sekilas. Sebetulnya ada 4. Jadi pertama Imam Thohir al-Balkhi, kemudian Imam Ishaq Ar-Raqi, kemudian Imam Abu Hasyim dan Imam Tabrani. Ya. Imam Tobari, maaf. Tobari. Imam Tobari. Jadi Imam Thohir ini kalau bicara kita secara fisik postur, beliau orangnya pendek gempal dengan tunggal lengan dan kaki yang lebih pendek dari dari umumnya. Beliau mempelajari ilmu panahan ini langsung dari putri Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari sahabat Rasulullah. Ya. Basic beliau adalah pasukan infanteri berkuda, pasukan kavaleri. Kavaleri. Jadi umumnya di pasukan kavaleri itu dibutuhkan busur-busur yang pendek, yang ringan, tapi bisa digunakan dengan lincah. Ya. Demikian sebaliknya dengan kalau bicara Imam Abu Hasyim, orangnya tinggi besar, ya, tinggi besar, tunggai lengan, tunggai kaki itu lebih panjang. Beliau lebih menyukai menggunakan busur yang panjang. Ya, lebih panjang daripada busur yang digunakan oleh Imam Thohir al-Balkhi. Nah, basic Imam Abu Hasyim ini adalah basic infanteri. Infanteri. Jadi biasanya digunakan untuk memanah jarak jauh.
masukan-masukan. Nah, dari sisi ini saja sudah ada perbedaan. Baik dari apa namanya besar kecilnya busur, kemudian dari basic berdirinya. Orang yang yang lebih sering menggunakan busur dengan naik kuda, umumnya posisi berdirinya menghadap ke target sasaran langsung seperti ini. Ya. Nah, itu yang digunakan oleh Imam Thohir Al-Balkhi. Jadi posisinya, maaf kalau boleh saya berdiri, semacam ini. Jadi posisi berdiri jengkal seperti ini, sasaran target di arah depan. Kemudian tarikannya pendek. Tarikannya pendek. Ini. Itu. Kemudian untuk pasukan-pasukan infanteri seperti Imam Abu Hasyim itu postur tinggi besar. Kemudian posisinya itu kita tidak frontal menghadap ke sasaran, nah, tetapi kita menghadap ke samping penuh. Maaf, ya posisinya seperti ini, menyamping penuh. Ya. Tarikan sampai cuping seperti ini. Itu secara apa namanya? Secara kalau kita membandingkan dua madhab yang utama ini. Kemudian Imam Ishaq itu adalah pertengahan di antaranya. Pertengahan. Nah, bedanya juga pada cara memegang busur. Ya. Imam Thohir busur khususnya tegak seperti ini. Kemudian Imam Abu Hasyim itu miring ekstrim. Kemudian Imam Ishaq pertengahan antara duanya. Kemudian yang keempat Imam Abdurrahman At-Tabari itu adalah beliau berguru langsung pada Imam Abu Hasyim. Ya, jadi itu bukan istilahnya apa ya, bukan penyempurnaan, tetapi merupakan kombinasi dari masing-masing. Jadi kalau kita mau pakai posisi berdirinya Imam Thohir, kemudian teknik memegang dan menarik dan membidiknya sesuai Imam Thohir, nggak apa-apa. Berarti bisa dikombinasikan. Ya. Hanya saja kalau dalam literatur zaman dulu itu rata-rata pasukan-pasukan yang memakai baju zirah itu cara menarik busur dan membidik itu lebih banyak memakai teknik Imam Thohir Al-Balkhi karena terhalang helm besi, baju zirah gini. Kalau mau panjang sedikit nyangkut di umumnya pendek-pendek tarikannya. Gitu. Nah, kalau dari Ahmad sendiri, Ahmad Umar dengan tekniknya apa tadi? Abu Hasyim. Mengkombinasikan dengan yang lain nggak atau memang pure Abu Hasyim? Kalau yang saya sering saat ini karena saya megang justru busur yang panjang. Saya mengkombinasi berarti maksudnya. Iya, betul. Karena saya memang panjang tapi posisinya busur. Nasir? Kalau saya pakai yang Imam Ishaq gitu. Nah, tapi saya posisi pegangan tangannya lurus. Ya, Imam Thohir. Lurus. Ya. Jadi tidak miring. Beliau posisi berdirinya pakai Imam Ishaq, Imam Abu Hasyim. Cara bidiknya pakai Imam Thohir. Gitu. Cara menariknya sama Imam Abu Hasyim. Beliau tarikan di sini. Imam Thohir. Jadi kombinasi Ya, berarti semuanya bisa di-mix ya, bisa dikombinasikan ya. Tadi yang teknik siapa? Yang kedua tadi siapa, coach? Imam Ishaq Ya. Yang itu juga berarti dipakai teknik pemanah yang berbo atau olimpiade. Untuk yang olimpiade itu ada apa namanya? Kalau kita sedikit menyinggung sedikit, ada dua yang straight ke samping, artinya seperti posisinya Imam Abu Hasyim. Kemudian ada yang posisinya seperti Imam Ishaq. Jadi seperti L gini 90. Ya, gitu. Masya Allah ya. Nah, untuk Abbas sendiri, Abbas Archery Club, perkembangannya dari awal gimana Gus? Dari awal mulai itu kan kita kan latihan di belakang masjid ya. Sampai sekarang berpindah-pindah dengan alhamdulillah adanya anggota yang ikut meramaikan
panahan, perkembangannya bagaimana coach? Maksudnya perkembangan secara individualnya. Alhamdulillah luar biasa sekali untuk perkembangan secara kematangan teknik ya menurut saya itu ukuran yang bisa saya tangkap di situ. Jadi kawan-kawan di Ambas Archer ini sudah mulai belajar untuk menyerap ilmu, tidak hanya sekedar datang jebret-jebret. Jadi satu, kawan-kawan itu sudah bisa berani mengkoreksi. Artinya, oh ini kurang ini. Nah, artinya apa? Untuk mengkoreksi kan juga butuh ilmu. Iya betul. Nah, itu yang saya harapkan malah justru seperti itu. Jadi ada misalnya kesalahan teknik atau apa, agar tidak menjadi mengganggu kenyamanan dan mungkin keselamatan kawan-kawan yang lain, ya itu harus memang seperti itu. Harus saling mengkoreksi. Ya, harus saling mengkoreksi. Nah, kemudian tolak ukur yang kedua adalah dengan scoring tadi itu. Scoring. Dari situ kita bisa melihat. Nah, ternyata dibandingkan dengan awal-awal berdiri sampai sekarang ini sudah posisi klasemen sudah jungkir balik. Masya Allah. Iya, betul. Nah, ini salah satu yang memporak-porandakan ini beliau berdua ini. Betul. Ya, angkatan tua malah justru terjungkal banyak. Ambiar. Nah, tapi terkadang gitu coach ya, maksudnya saking kurang fokusnya banyak guyonya terkadang ya, muncul betul. hal yang seperti itu. Betul. Ya kan Ahmad ya? Pengaruh sekali ya. diganggu sedikit menceng. Apalagi sewaktu masih akan rilis ada DM. Selesai itu Bubar. belok. Apalagi ada berita donat waduh langsung. Kayaknya kemarin latihan ada donat. Sponsor. Masya Allah, kayaknya semakin ramai ya di klub ya. Alhamdulillah. Untuk Ahmad sendiri gimana, Mat? Maksudnya harapan untuk nanti antum sebagai divisi ground ya, untuk klub, harapan kedepannya. Saya pinginnya sih kalau bisa kita punya tempat yang lebih dan nyaman. Lebih nyaman, karena sekarang juga memang ada kolam susu masih karena posisi hujan ya. Betul, memang pas hujan. Yang kedua memang ilmu yang harus kita dapat dari panahan banyak. Saat ini saya masih bertanya-tanya sama coach Danang untuk masalah arrow-nya saja itu. Saya pikir cuman GPP cukup. Ternyata ada spin, ada FOC, ada. Ini saya sendiri belum tahu nih apa ini spin, apa ini belum. Boleh lah kita tanyakan langsung ya. Tanyakan sama beliau langsung, karena mungkin para pegiat panahan pun juga begitu coach ya. Mungkin ada yang tahu hanya sekedar busur dan arrow. Hanya sekedar memanah. Nah, pas kebetulan kita lagi live pagi hari ini, mungkin coach bisa jelaskan sedikit tadi yang Ahmad Umar tanyakan. Mumpung ini lagi mungkin pegiat panahan juga masih pada nonton ya. Insyaallah semoga. Jadi gini, secara garis besar bahasa sederhananya saja. Spin itu adalah ukuran kekakuan. Kekakuan batang anak panah itu. Jadi kalau nilai spinnya semakin tinggi, misalnya 1000, itu akan semakin lentur. Spinnya semakin rendah, misalnya 300, dia akan semakin kaku. Lebih kaku daripada yang 1000 tadi. Nah, untuk busur-busur yang tarikannya berat, lentingannya kuat, itu harus menggunakan spin yang rendah atau yang kaku. Kemudian busur yang tarikannya lebih ringan juga harus menggunakan spin yang lebih tinggi atau yang lebih lentur. Nah, biasanya kaitannya spin ini sedikit berkaitan dengan berat anak panah biasanya. Boleh saya contohkan, ada beberapa bulan lalu ada kawan, dia biasa main di 35 lbs tarikannya. Dia memakai anak panah itu bisa menikmati, secara akurasi bagus sekali. Kemudian beberapa saat dia mencoba berpindah naik kelas ke 55. Nah, tetapi kesalahannya beliau masih memakai anak panah untuk ukuran 35 lbs.
Itu ada jeda waktu berapa bulan Coach? Maksudnya untuk naik ke LBS yang lebih tinggi itu atau Ya, bagaimana? tergantung kita latihan. Tergantung latihan. Ya, ya. Tidak bisa seketika dari 35 langsung ke 55 Iya, itu iya. nggak bisa. Rata-rata biasanya naik 5 LBS ke 40 dulu, 5 semacam itu. Berarti bisa di-upgrade ya? Bisa di-upgrade. Nah, teman saya itu karena beliau terlalu asik menikmati panahan ini, ya maaf dalam tanda kutip, lupa mempelajari bahwa ada ilmu untuk itu. Iya. Ya. Dia memakai anak panah 35 lbs, ya, span 35 lbs ini dengan busur 55 lbs. 55 LBS. Artinya hentakannya keras tapi anak panahnya terlalu lentur. Yang terjadi apa? Busur patah di tengah-tengah, nancep. Alhamdulillah bukan di jari, di sisi handle busur dari itu. Berapa kali seperti itu. Nah, pertama beliau mengira wah ada cacat di anak panah. Iya. Main lagi 2 kali 3 kali kontak ke saya, Pak, ini akurasinya ambiar. Saya nggak tahu tadinya. Terus terakhir beliau pakai kerak busurnya rusak. Busurnya rusak. Padahal beliau waktu itu maaf beli 2,2. Sedih. Ya, betul sedih sekali. Ya, begitu dibawa ke tempat saya, tolong dibawa. Waktu itu beliau telepon, bisa di servis Pak, insya Allah bisa. Tolong bawa anak panah sama busurnya. Begitu sampai ini, Masya Allah ini anak panah untuk 35 lbs, nggak boleh dipakai. Ya walaupun bahannya karbon nggak masalah, tapi yang jadi masalah spinnya, ketika kekakuannya itu nggak sesuai dengan spek busurnya, itu yang jadi masalah itu. Nah kita kalau mau lebih tanda kutip profesional lagi berbicara masalah FOC. Nah, Ya, apalagi itu. Ini FOC itu front of center. Front Jadi of center. setiap batang anak panah itu punya titik tengah. Ya, tetapi titik tengah ini belum tentu merupakan titik berat, titik keseimbangan. Itu. Nah, jarak antara titik tengah ini dengan titik keseimbangan itu yang dinamakan dengan front of center atau FOC. Itu. Jadi semakin ke depan dari titik tengah, titik beratnya ini dia akan semakin melengkung parabolik. Nah, semakin mendekati ke tengah dia akan semakin mendekati datar lintasannya. Nah, umumnya anak panah atau aro pabrikan itu umumnya FOC-nya mendekati ke titik tengah. Umumnya. Jadi tidak terlalu melambung. Ya, tidak terlalu melambung. Nah, itu kalau mau lebih lebih spesifik lagi ya kita harus nimbang juga beratnya tadi itu. Yang jelas pusing lah. Dan mungkin untuk lebih jelasnya yang penasaran bagaimana yang tadi Coach Danang jelaskan, mungkin bisa oke lah gabung bareng Abbas Archery Club untuk belajar bersama. Nah, untuk yang pasti sudah paham GPP satu, nanti satu lagi nanti apa, satu akhirnya kita paham nanti insya Allah pelan-pelan. untuk ini Mat, untuk progres peresmian klub. Nah, ini dia. Mungkin yang jelaskan Nasir atau kedua. berdua ya. Secara kan yang untuk membuat KTA-nya kan Nasir ya kan. Betul. Nah, Padahal. padahal Silakan diawali dulu. Ya saya serahkan ke Nasir. karena kan mungkin juga teman-teman yang lain tanya Abbas Archery Club tuh resmi nggak sih? Yeah. Nah sebelumnya mungkin Coach Danang bisa menjelaskan dulu dari Tata cara mungkin. Iya, maksudnya bukan tata cara. Di divisi berapa Coach? Perdana dan Pordas. Oh, iya. Nah, ini nih. Mungkin ini untuk biar lebih jelasnya untuk mengedukasi semuanya ya. Pada intinya gini, kawan-kawan semua, siapapun yang mau bergabung perlu diketahui bahwa Abbas Archery ini legal, bukan Ya. liar. Nah, nih ya, legal ya, insya Allah legal. 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 Saya ulangi. Legal, bukan liar. Jadi, yang pertama, Abbas Archery ini merupakan bagian dari keluarga besar Perdana, Persatuan Pemanah Berkuda Indonesia. Dan Perdana ini juga masuk menjadi anggota Pordasi. Sedangkan di Pordasi sendiri
HBA ini, horseback archery ini merupakan divisi kelima. Divisi kelima. Ada divisi ground, kemudian ada divisi memanah berkuda di situ. Jadi kita resmi. Ya, oke, Bukan pada alhamdulillah. jalur perpani. Kalau perpani itu kan Olympic style. Ya. Olympic style. Beda-beda jalurnya. Ya. Ya, oke. Jadi tidak perlu takut. Ya. Tidak perlu takut perlu kalau takut. kita resmi. Tidak perlu takut seperti kita keikat yang di sana ya. Iya, Pak. Masya Allah. Mungkin Nasir bisa menjelaskan ya untuk progres. Yes, untuk sekarang ini udah luar biasa ya meningkat progresnya untuk saat ini kita juga masih proses pembuatan KTA. Kita sudah dapat nomor anggotanya. Ya. Alhamdulillah. Langsung dari perdana Provinsi. Dari provinsi ya. Nah, ini sedang proses pembuatan untuk KTA-nya. Alhamdulillah. Resmi berarti kita. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah secepatnya. Nah, kalau semisal ada yang bergabung nih, coach atau Umar atau Nasir, ada yang mau bergabung, itu langsung dapat KTA atau istilahnya menunggu waktu? Tunggu waktu Tunggu dulu. waktu ya? Tunggu Iya. waktu. Tetap harus ada prosesnya. Iya. Saya takutnya cuman dia datang nyoba 3-4 kali latihan terus nggak 14. pernah hadir lagi, Iya, betul. percuma. Betul. Mending kalau memang sudah niat, dia datang, dia punya busurnya, dia punya sendiri, baru kita resmi. Dan Ya, apa seperti lagi? yang kemarin kita juga pernah sampaikan, jadi ada semacam kurikulum. Ah, Ya, bukan kita bermaksud mempersulit calon anggota untuk mendapatkan KTA, Iya. tetapi bagian dari dari ujian juga, Iya. dari ujian juga untuk menilai keseriusan dan semangat dari calon anggota tadi itu. Jadi kategori pertama misalnya di basic, dia belum dapat kartu anggota, dinilai kehadirannya minimal 70% di situ. Minimal 70%. Kehadirannya, kemudian dia bisa menggunakan anak panah, busur dengan teknik yang benar. Iya. Nah, kemudian scoring dalam jarak dekat. Kalau ini belum terlewati, dia belum bisa dapat kartu anggota. Iya. Gitu. Soalnya mungkin Dan- ada juga kan ya yang Iya, cuma betul. datang Dan tambahan lagi akhlaknya di luar gitu. Betul. Nah, ada- Itu yang betul, utama. betul. Jangan Lah. sampai kita ini terus jadi petentang. Nah, itu yang kadang-kadang susahnya kan di situ. kayak zaman anak sekarang. Nah. Nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak. Iya betul itu paling penting juga Karena coach ya, itu untuk utama. diterapkan ya akhlak. Karena itu yang menjadikan apa ya, gambaran Abbas archery di luar juga. Betul. Iya, Pakai betul. kaosnya, terus sikapnya juga tidak mencerminkan betul, kita juga. betul. Betul sekali. Karena di panahan ini, maaf, tidak hanya sekedar bermain. Mhm. Ya. Walaupun ini sunnah, ini permainan, tetapi bukan main-main. Iya. Ya. Ada pendidikan, ya kalau bahasa gampangnya pendidikan budi pekerti di sini, pendidikan tentang akhlak di sini. Betul Itu sekali. aja. Coach, kita ngiklan dulu sebentar. Siap. Ya. Ini ada produk dari, Masya Allah, ini Insya Allah produknya recommended sekali dari usaha mandiri pondok. Masya Masya Allah. Allah. Ini namanya produknya My My Clean. Clean. My Clean. Bersih. Untuk apa aja nih? Itu Coba. ada masing-masing coach. Jadi yang ini tuh untuk sabun cuci tangan. Oh, sabun Wah, cuci jadi tangan. Seperti hand sanitizer bukan? bukan ini sabunnya. Oh, sabun tangan Iya, biasa. jadi setelah latihan kita bisa langsung cuci tangan. Oh, Wah, sunat. pakai air koban, air Oh, susu, kolam susu. Masya Allah. Ini ya untuk sabun cuci tangannya. Terus yang dipegang Ahmad Umar ini, nah ini soft tannernya. Oke. Ini untuk baju, untuk pewangi. Iya. Kayak sirup ya? Iya betul. Anggap saja ini sirup marjan lah ya. Oke, Nggak tidak apa-apa. boleh menyebut. Nggak apa-apa. Barang kali ngasih. My Clean. Terus yang Ini dipegang karbol ya? coach adalah Oh, karbol. ini untuk karbonnya, untuk Karbol. pewangian di Kamar kamar mandi. mandi. Oh, iya, Masya Allah. Kalau yang dipegang Nasir, Ini yang deterjen buat dia matic. deterjen buat matic berarti Oh, buat maksud- mesin oh, cuci. mesin cuci. Iya, jadi Ada ada apa? 5 item. Yang terakhir itu, nah untuk Cuci piring. Iya, cuci piring. Masya Allah, Masya Allah. Untuk cuci piringnya. Untuk masalah harga terjangkau sekali, nggak usah disebutin, langsung bisa lewat inbox saja. Atau bisa langsung datang ke pondok sini, Masya Allah. Ini Masya Allah. beberapa seller juga merekomendasikan produk tersebut. Alhamdulillah. Nah, jadi orang-orang luar juga udah membeli, dan ini juga produk ini tersedia di Yatimart. Ya, Timar di sebelah mana ya? Di sebelah mana ya? Saya lupa. Pokoknya ada di
punya ada di Muhammadiyah juga ya. Oh, iya. Masya Allah. Iya. Ini saya kayak minat ini. Iya. Ini berapa ini kan ini? Ah nanti ya. Oh, gitu. Iya, kita transaksi nanti, kita Oh, gitu. ngobrol. Oh, iya. Untuk yang di hotel. Bukan, itu di rumah. Ini Mbak di rumah. Kan lumayan nih. Untuk rumah tangga. Iya, memang kebutuhan sabun itu memang istilahnya kita memang butuh ya. Iya. Betul. Yang dibutuhkan kebanyakan rumah tangga, Benar. apalagi emak-emak ya. Ah, Urusannya masalah higienis. Iya. Coach, kembali lagi ke teknik memanah 3 mazhab. Rata-rata anggota klub itu memakai teknik apa, Coach? Mas kalau antum memperhatikan. Ada dua. Iya. Jadi lebih dominan teknik Imam Abu Hasyim. Abu Hasyim. Ya, karena kecenderungannya posisi tenaga mereka digunakan untuk menarik anak panah sepanjang mungkin. Karena itu posisi yang lebih menguntungkan untuk niat tersebut, untuk teknik tersebut ya posisi Imam Abu Hasyim. Imam Abu Ya, Hasyim. tarikannya lebih panjang. Ini. Dengan ukuran yang sama kalau tarikan teknik Imam Tahir dia lebih pendek karena posisinya menghadap depan Menghadap ini. langsung ya. Sementara kalau iya. Imam Hasyim Sangat pengaruh sekali ya. ya itu. Terus untuk itu Coach, ada nggak sih kadang di istilahnya apa ya, latihan bersama atau lomba nih Coach? Maksudnya Oh, untuk iya, iya. dynamic gitu. Oh, ada. Dynamic Punya ada. dengan teknik beberapa Ya. mazhab tadi. Ada. Kebetulan internal dulu di Kabupaten Batang, kita ada komunitas panahan berkuda di sana, Batang. Ada beberapa rekan anggota juga, ada juga hadir dari beberapa daerah, dari Wuleri dan Semarang. Kita latihan bareng, kemudian latihan menggunakan 3 macam teknik tadi dengan berbagai jarak, kemudian dengan berbagai macam posisi target, ke bawah, mendatar, kemudian ke atas dan sebagainya. Nah, karena mungkin Afan Coach, saya potong dulu. Mungkin kan selama ini bagi yang istilahnya belum mengenal panahan, cuma taunya yang menghadap target dan posisi seperti itu. Iya. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit tentang panahan dynamic itu seperti apa? Ya. Coach? Panahan dynamic itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama dynamic dari sisi pemanahnya, Ya. pemanah bergerak aktif. Ya. Nah, kemudian dari sisi target dinamik, ya, targetnya yang bergerak. Nah, contoh paling mudah panahan yang sifatnya dinamik adalah memanah sambil berkuda. Ya. Itu yang paling gampang. Ini yang paling Ya. gampang. Targetnya diam, pemanahnya naik kuda. Ya. Kemudian ada lagi dinamik target. Mhm. Ya. Pemanahnya diam, Mhm. kemudian sasarannya bergerak. Biasanya pakai bandul. Oh, Itu iya. diluncurkan mendekati, ya, pakai target atau papan itu digantung mendekati pemanahnya. Atau targetnya berjalan ke samping. Mhm. Ya, itu. Atau targetnya berputar. Oh iya. Gitu. Nah, ada juga dinamik target dengan posisi pemanahnya juga bergerak. Yang bergerak ya. Sasarannya bergerak, kemudian pemanah juga bergerak. Ini biasanya umum digunakan di panahan berkuda. Jadi ada satu kuda, kemudian di belakangnya diberi tali, Mhm. kemudian ada bola tali panjang itu, kemudian ada bola besar. Mhm. Dia lari dulu, nah, kudanya lari dulu, kemudian di belakangnya ada 2 pemanah, berusaha untuk memanah bola itu. Oh. Itu. Berarti sejauh ini untuk klub masih latihan yang ground ya? Ground. Ya, sementara Ground. ground. Tapi untuk dynamic udah Sudah pernah dilatihkan. Sudah pernah dilatihkan. Sudah pernah Jadi dilatihkan. sambil bergerak jalan, Jalan, sambil putar lari, gitu. gitu. Itu juga ya sebenarnya awal-awal dulu ya. Iya, betul. Masih di belakang masjid. Masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Pernah merasakan nggak waktu itu? Waktu itu dinamik pernah sih. Pernah, yang, madep belakang terus Oh, iya. itu. Sama yang di sini kalau nggak salah Coach, yang di Bisa, Mbak. yang kita di stop. Oh iya, oh iya. Oh iya. Tirto itu. Iya, yang di Stop, iya betul. Yang di stop. Berbahaya ya. Berbahaya ya. Ya itu kadang-kadang
apa ya, kita belajar dari peristiwa yang kemarin itu. Jadi yang kita lakukan baik ini sunnah, tetapi orang lain belum tentu memandang hal yang sama. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi hanya masalah sepele saja, karena kita nggak pernah jajan di situ, ibaratnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi, hanya karena masalah sepele, anak-anak yang main bola melewati jalur di belakang target, padahal sudah ada jalan sendiri yang lebih singkat, lebih ya kadang seperti itu. Iya memang ya, kadang kita ada yang nggak suka. ya tetap ada Tetap ada, sampai ya. kiamat yang namanya nggak suka dengan hal yang baik itu kan tetap ada. Ya Coach, yang terakhir nih, kemarin kan sempat juga kan Pordasi udah peresmian yang ada di Batam. Yang di Batam. Ya, Ya, Masya ya. Allah itu. Sedikit jelasin lagi Coach tentang Pordasi nih, mungkin nanti bisa diundang ke sini. Ya, alhamdulillah. Iya. Juga pemberitaan pada Ah, kawan-kawan semua. Menginformasikan bahwa di sini tuh Alhamdulillah sudah berdiri Pordasi dan komisi horseback archery atau panahan berkuda di Kabupaten Batang. Ya. Dan alhamdulillah juga tidak hanya satu komisi HBA horseback archery, tetapi komisi pacu, equestrian, dan komisi peternakan. Sudah ada 4 ini. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa tradisional archery atau panahan tradisional yang kita lakukan ini, yang kita tekuni, kita dalami ini, kita berada di bawah perdana. Kemudian saat ini KONI menyarankan untuk bergabung ke Pordasi karena jalurnya seperti itu. Ini panahan tradisionalnya. Ya. Kemudian kalau kita mau bergabung ke Perpani jelas salah. Standarnya sudah Salah jalur. sudah beda karena Olympic style Yeah. sudah beda. Karena yang menaungi adalah Pordasi bagian dari KONI, ya kita manut saja di situ. Ya alhamdulillah Pordasi Batam sudah berdiri, Bapak Ketuanya? Dr. Ahmad Berlian Yusuf sebagai ketua dan saya wakilnya. Kemudian Bapak bendaharanya Mas Sani Mauludeta, kemudian sekretarisnya Bapak Sani Mauludeta, kemudian bendaharnya Pak Teguh Pamuji. Ya. Untuk latihan monggo silahkan. Nah, ini perlu diagendakan ini. Iya, monggo. Untuk kapan gitu mungkin Sekalian bisa. berkuda di situ bisa kan? Oh, bisa. Masya Allah. Mungkin bisa ada Kan klub. ini mungkin. Hah? Oh, bukan. Kolam renang juga dekat dari situ. Oh, Kira-kira Masya cuma Allah. 5 menit 10 menit dari situ. Mungkin bisa ya. Bukan di kali ya, ada kolam renang. Bukan di kali ya. Berarti setelah selesai berkuda, berenang. Ya, di laut maksudnya. Mungkin nanti bisa diagendakan ya untuk Ya, kita betul, silakan. cari untuk bisa- Bareng-bareng ke sana itu. Iya, Betul. Kebetulan besok Jumat besok kira-kira jam 1 jam 2 setelah sholat Jumat saya diminta untuk melatih kawan-kawan dari TMB tim Masjidku Bersih di sana untuk latihan panahan sekalian berkuda juga di sana. Masya Allah. Monggo kawan-kawan silakan. Insyaallah diagendakan Iya. itu jadi jadwal utama Ki. Ya, Ya. Sambil nunggu musim hujan sedikit reda mungkin. betul. Karena kalaupun ini tanahnya Ini hampir setiap hari dipakai terus. Pengunjung dari Wirodeso banyak loh di sana. Tuh, dari Wirodeso, kemudian dari Karanganyar kemarin sore, kemudian dari Kendal. cuma berkuda aja atau sekalian memanahnya juga? Yang pertama kalau mau memanah sambil berkuda, berkudanya dulu harus Kuasai itu. Kuasai dulu. secara teknik juga, Secara Coach, teknik ya. dulu. Nah, jadi mungkin untuk Anda yang pengen berlatih berkuda, ini ada juga ya, udah ada di Batang mana, Coach? Di tepatnya di Kecamatan Batu Putih di Lokojoyo. Nah, itu alamatnya Coach Teneng yang lebih paham. Pordasi, Persatuan Olahraga Olahraga Berkuda Berkuda seluruh seluruh Indonesia. Masya Allah. Sudah lengkap ya, panahan udah ada, Ya. berkuda sudah ada. Ya, jauh lah ya dari ABS ya. Enggak gitu jauh dari ABS. Iya. Bisa lah kita ke sana. Iya, oke, diagendakan lah, Kang. Insyaallah gitu coba. Ahmad, mungkin bisa kasih untuk misalnya untuk yang pengen bergabung, silakan untuk bisa mempromosikan klubnya ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa memanah itu sunnah. Ini harus dimiliki oleh setiap muslim, muslimah untuk berniat mulai
mengikuti menghidupkan betul, menghidupkan panahan tersebut. Jadi saya dan alhamdulillah di Pekalongan ini sudah ada BAS sebagai fasilitas. Insya Allah urusan masalah legalitas juga kita sudah sebentar lagi selesai dan dapat izin dari mungkin dari pusat, dari Jateng, dari provinsi, insya Allah dapat. Dan saya mengharapkan lebih banyak orang yang mau untuk turun lagi ke panahan ini dan menghidupkan apa saja gitu aja. Masya Allah. Murah meriah. Murah meriah. Ya, betul. murah sekali. Murah sekali. Kalau untuk Nasir nih, coach ya, karena beliau ini gabung baru dan masya Allah secara grafik mungkin Ya, tap. betul. Mengerikan. Iya, Mengerikan. membalungkan. Saya sampai takut sendiri. Mungkin juga Nasir bisa istilahnya untuk mengajak, Iya. nah mengajak teman-teman untuk ayo latihan, bergabung di klub. Ya kita yang mau bergabung bisa hadir setiap hari Ahad jam 8 sampai menjelang duhur. Terus nanti di sana yang belum punya busur bisa datang aja, nanti disediakan oleh klub gitu. Masya Allah, fasilitasnya Ada. Udah ada fasilitasnya, tinggal datang aja. tinggal datang aja ya. Iya, benar. Tinggal datang langsung ada nanti busur dari klub. Oke, kita udah coach ya, kita Siap. tutup untuk acara ini. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan antum bertiga ini. Masya Allah, teman-teman saya luar biasa ini. Jangan kapok lagi ya coach ya, dan Oh, enggak, insya Nasir Allah. Ahmad Ya, Umar insya Allah, untuk insya Allah. bisa ya mengisi rutin lah mengenai tentang bab masalah rimayah. Betul. Iya. Betul. Insya Insya Allah kita Allah. berlanjut. Oke, mungkin ya bisa diagendakan lagi coach ya. Siap. Insya Allah. Insya Siap, Allah. siap. Oke, terima kasih, dan sekali lagi untuk Anda yang ingin menyaksikan atau melihat acara ini bisa dilihat di channel YouTube kami di Nida Channel, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.